البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab nikah di pembukaan. Sebagaimana pada pertemuan telah lewat sigot ijab qabul, demikian juga siapa wali, ya disebutkan di sini oleh beliau. Berikutnya ya tentang apa? Bahwa untuk orang yang sudah janda itu dimintai izin. Ya, demikian juga perempuan yang masih apa? Gadis. Sebutkan di sini hadis nomor 978. Sebutkan di sini sebelumnya ada permasalahan tentang masalah perwalian ini. Yani idza adalal wali, apabila wali itu adola. Sebutkan adol itu adalah menghalangi perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang sepantas untuk dia, yang pantas untuk dia. Dan perempuan ini sudah minta untuk menikah dan sama-sama setuju. Kemudian walinya tidak mau menikahkan. Ya, apabila wali ini adola untuk menikahkan perempuan ini, bagaimana ini? Sebutkan in lam yakun laha asobah akhorun, kalau dia tidak punya asobah dari ahli waris dia itu, ya, dari saudara laki-laki dan semisalnya, ya, dalam masalah warisan itu sudah lewat, maka yang menikahkan adalah hakim secara ittifaq, jelas. Tapi kalau di situ ada asobah, saudara dan sebagainya, disebutkan bahwa sultan ya lebih pantas. Ya, demikian. Sebagian mengatakan ya bahwa kerabatnya itu tadi, asobahnya itu yang menikahkan, tetapi lebih bagus dengan izin dari KUA. Paham? Demikian disebutkan. Jadi kalau wali yang dia itu seperti bapaknya tidak mau menikahkan pamannya, ya padahal sudah pantas dan sebagainya, maka dicari wali yang lain, ya, kemudian dengan izin sultan, demikian. Sebutkan adol ini tidak boleh menghalangi perempuan untuk menikah. Sebenarnya ada hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan, "Sawaztu ukhtani, aku menikahkan saudara perempuanku kepada seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini mentalak saudara perempuanku. Sampai ketika selesai iddahnya, dia melamar lagi. Kemudian ya ini dia mengatakan Ma'qil ini, aku telah menikahkan engkau, ya, telah menikahkan engkau. Kemudian kau mentalaknya." Ya, kemudian kamu ingin melamar lagi, aku tidak akan menikahkan. Ya, padahal orang ini orang yang baik. Ya, dan perempuan ini ingin menikah lagi, kembali lagi. Maksudnya ingin kembali lagi kepada suaminya tadi. Maka Allah turunkan ayat tadi. Fala ta'duluhunna, surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Maka jangan kalian untuk mengadol perempuan-perempuan ini. Ya. Kemudian ya, dia mengatakan, ini Ma'qil bin Yasar ini, sekarang aku melakukan wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, fasawwijha iyah, nikahkan perempuan ini dengannya. Ya, ini menunjukkan apa? Tidak boleh untuk mengadol. Kemudian disebutkan apabila ya yang paling dekat walinya itu tidak ada, maka disebutkan yang paling dekat dari itu. Jadi umpamanya yang paling dekat bapaknya itu adalah tidak ada di situ, udzur tidak bisa sampai, maka wali yang paling dekat untuk menikahkan. Apabila ya di situ ada derajatnya sama walinya, maka dicari yang paling besar. Demikian disebutkan. Kemudian juga disebutkan apakah disyaratkan 2 saksi, tidak, telah lewat, ya, demikian. Kemudian disebutkan juga bahwa apabila sudah diumumkan nikah, ya, maka tidak disyaratkan di situ apa saksi, kan demikian. Wa idza lam yashad wala budda indahum min i'lan nikah. Ini kalau tidak ada saksi untuk diumumkan pernikahan itu. Ini demikian.
Ya kesimpulannya adalah dua saksi itu adalah istihbab saja, disukai saja. Ya demikian. Kemudian berikutnya ini hadis nomor 978. Ya tadi permasalahan tadi kita sebutkan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini hadis Bukhari dan Muslim. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, la tungkahul ayyim hatta tustamar. Tidaklah dinikahkan janda sampai dia tustamar. Disebutkan tustamar itu adalah tolabu amr. Ya, ini disebutkan tustamar ini adalah sharih. Dimintai izin sampai dia itu menjawab dengan sharih, dengan jelas. Ini makna tustamar, tidak dinikahkan seorang janda sampai dia itu menjawab dengan jelas, mengizinkan dengan jelas, dengan suara dan semisalnya. Wala tungkahul bikr hatta tusta'dan, dan tidaklah dinikahkan gadis sampai tusta'dan. Tusta'dan ini dimintai izin. Ya, dia mengizinkan walaupun tidak dengan ucapan, cukup diam saja. Itu termasuk dari dia mengizinkan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa iznuha? Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Qala antaskut, untuk dia diam. Itu termasuk dia mau untuk menikah. Muttafaqun alaih, di Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis nomor 979. Wa bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini semua Imam Muslim. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, as-sayyib ahaqqu bi nafsiha. Janda lebih berhak terhadap dirinya min waliha, dari walinya. Ya demikian. Yakni walinya ini tidak berhak untuk memaksa janda ini. Ini makna dari kalimat ini. Wal bikr tusta'mar. Ya. Jadi as-sayyib ahaqqu bi nafsiha min waliha. Wal bikr, dan gadis itu tusta'mar, dimintai perkaranya. Yakni untuk dia memberikan izin. Wa idnuha sukudha, dan izinnya adalah dia diam. Jadi itu tusta'mar di sini hampir mirip dengan tusta'dan, ya. Tetapi dengan apa? Dengan dia izinnya itu dengan apa? Dengan diam itu cukup. Ya, demikian. Jelas ini ya. Tusta'mar dan tusta'dan jelas. Ini untuk janda, untuk dia mengatakan dengan jelas ucapan itu. Ini disebutkan juga oleh Imam Sunani di Subul Salam, jilid 3 halaman 956. Wa fil lafaz yang lain, ya, sebutkan sahih juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan laisa lil wali ma'asayyib amrun. Ya, tidak ada laisa lil wali ma'asayyib amrun, tidak ada untuk wali atas janda itu perkara, tidak bisa memaksa. Wal yatimah tustamar, dan anak perempuan yang dia itu yatim tustamar, dimintai perkaranya. Itu yang diminta izinnya. Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Nasai, dan Imam Nasai, wa Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwa seorang laki-laki yang ingin menikahi, ya, ini seseorang yang ingin menikahkan anak perempuannya yang dia itu gadis dan masih kecil, ya, bagaimana ini? Apakah harus minta izin? Ya, ini permasalahan demikian. Nah, ini ada seorang wali yang dia ingin menikahkan anak perempuannya tapi masih kecil, ya, belum balik. Apakah butuh izinnya? Jawabannya tidak. Dalilnya apa? Hadis, jadi kisahnya Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu masih kecil, umurnya 6 tahun. Nah, demikian. Maka tanpa izin dari gadis ini, anak perempuan kecil ini. Bagaimana kalau dia sudah 9 tahun? Kalau dia sudah berakal, maka wajib untuk diminta izin. Ya, demikian. Demikian juga anak kecil dari perempuan yang itu yatim, ya, demikian juga. Apakah untuk bapak itu memaksa anak gadisnya yang dia itu sudah balik untuk menikah? Jawabannya tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya, demikian. Disebutkan nanti ada hadis, ya, dalam Sahih Muslim akan datang nanti, ya. Nah, di situ nanti akan lewat, dan itu adalah hadis yang sahih, ya, termasuk hukum dalam permasalahan kita ini. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, demikian. Sungguhnya ada seorang gadis, ya, yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan anaba, sungguhnya bapaknya itu menikahkan dia dan dia tidak mau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
memberikan pilihan kepada gadis ini untuk dia memilih meneruskan atau tidak. Ya, demikian. Ini menunjukkan apa? Ini dalil bahwa kalau perempuan ini tidak mau, padahal dia sudah balik, dipaksa, maka dia boleh memilih. Ya, boleh memilih. Selesai permasalahan ini. Jadi kalau dia membatalkan pernikahan, dia batalkan karena dia tidak mau. Kemudian, apakah untuk selain bapak memaksanya? Jelas tidak boleh lagi. Ya. Apakah juga untuk kemudian sayyib ini janda dipaksa juga tidak boleh. Harus memberikan izin. Bahkan disebutkan janda ini apa lebih keras dia izinnya, harus dia mengatakan dengan ucapan. Bagaimana kalau jandanya ini masih kecil? Ya. Apa boleh tanpa izin? Boleh, karena dia masih kecil. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan bagaimana izinnya janda dengan ucapan, sedangkan izinnya gadis adalah dengan diam, kan itu. Bagaimana kalau gadis ini berkata, maka lebih boleh lagi. Bagaimana kalau tertawa? Ya, termasuk ini adalah izin dari gadis ini. Kemudian bagaimana kalau perempuan ini menjadi janda dengan sebab yakni jima yang diharamkan? Apakah dengan diam? Ya, cukup. Karena bahkan orang perempuan seperti ini kan, karena dia merasa kecewa, dia lebih pemalu lagi. Sehingga cukup untuk dia itu diam sebagai izin. Bagaimana kalau dia itu hilang keperawanannya tanpa jima, maka dihukumi seperti apa? Masih perawan. Demikian juga, apakah disyaratkan hal syarat ayushid al-wali ala idnil marah? Apakah harus ada saksi? Tidak perlu ada saksi. Ya. Demikian juga apakah untuk wali perempuan yang itu gila, ya, tanpa izinnya? Iya, tanpa izin, kan namanya gila perempuan ini. Kemudian juga disebutkan ya, dalam permasalahan ini, ya cukup bermasalah dalam permasalahan ini. Berikutnya hadis nomor 980. Ya, tadi pokoknya permasalahan itu adalah apa? Untuk minta izin dari baik dia itu gadis ataupun janda. Ya, dan untuk janda lebih-lebih lagi. Harus dia berupa ucapan. Kalau ternyata tanpa diminta izin terjadi pernikahan, maka disuruh milih perempuan ini. Ya, demikian. Kemudian hadis nomor 980 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tuzawijul mar'ah al-mar'ah. Tidak seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain. Ya, jelas tidak bisa perempuan itu menikahkan perempuan yang lain, kan itu. Wala tuzawwij al-mar'ah nafsa. Tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Nah, demikian. Harus ada wali, kan demikian. Roy bin Majah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa Daruqutni, demikian juga Imam Daruqutni, wa rijalu thiqat. Dan rawinya adalah terpercaya semua. Nah, maka di sini diambil pelajaran tidak boleh seorang perempuan menikahkan diri dia sendiri. Ya, demikian. Ya, dan itu adalah ucapan yang rajih. Kecuali Abu Hanifah, dia mengatakan boleh, kan itu. Dan itu batil. Ya, demikian juga perempuan tidak bisa menjadi wali di dalam pernikahan. Ini demikian. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka.